Halo Sobat Movie, jumpa lagi dalam channel Dr. Movie. Kali ini saya akan berbagi alur cerita film action hero, How I Become a Superhero, yang rilis tahun 2020. Di mana film ini menceritakan seorang polisi yang harus memecahkan kasus hilangnya superhero dan penjualan obat terlarang yang bisa membuat seseorang menjadi superhero. Langsung aja kita simak ceritanya. Tapi sebelum itu tinggalkan jejak subscribe dan loncengnya. Aktor dalam film ini bernama Moru, seorang polisi tanpa prestasi yang sebelumnya menjadi penghubung tim superhero bernama Park Royal. Hingga suatu ketika teman hero-nya Gigaman meninggal saat bertugas dengannya. Sejak saat itu Moru tidak ada semangat, merasa terpukul dan tidak berguna. Suatu ketika Moru dan rekannya Sisil sedang menyelidiki kasus kebakaran sebuah klub malam yang tidak biasa. Dari rekaman CCTV, klub itu dibakar anak muda karena tidak diizinkan masuk. Berikutnya Cecil mendapatkan laporan, ada seorang murid sekolah yang mengamuk dan melontarkan api dari tangannya. Ini bisa saja berhubungan dengan kasus kebakaran klub malam sebelumnya. Mereka pun bergegas menuju ke sekolahan itu. Moru berhasil menangkap siswa tersebut. Setelah membujuknya dengan menawarkan permen agar tenang, ditemukan sebuah obat kimia dalam saku siswa tersebut. Tapi setelah diinterogasi, siswa tersebut bukan pelaku penyerangan klub malam. Setelah melihat kasusnya, di mana tersangka bisa mengeluarkan kekuatan super, Moru segera menemui teman hero-nya, Monte Carlo, superhero dengan kekuatan super cepat. Moru bercerita tentang kasusnya dan meminta petunjuk. Monte Carlo segera mencari data dan menemukan Bazero, seseorang yang pernah dipenjara dan mempunyai kekuatan yang sama, yaitu melontarkan api. Bazero, साल कई बार जेल गया है, जानलेवा हमला, भ्रष्टाचार आदमी। कोई बच्चा? नहीं है। Moru memberitahu rekannya, kekuatan yang dipakai anak muda ini sama seperti kekuatan Bazero. Dan kolonel memerintahkan unit untuk mencari Bazero dan menginterogasinya agar kasus segera terselesaikan. हाँ बजेरो। और पता करो कि वो कहाँ रहता है। वीकेंड में किससे Moru kemudian menemui Kalista. Menurut info dari Monte Carlo, Bazero beberapa minggu menemui Kalista. Sebagai catatan, Kalista adalah anggota Park Royal sama dengan Monte Carlo. Setelah menemui Kalista, tidak ada informasi tentang keberadaan Bazero. Tapi Moru memaksa Kalista untuk membantunya memecahkan kasus ini. जिम जा मदद नहीं करोगी? खोजो, मैं क्या करूं? Cecil dan Moru menemui dokter, yang mana ditemukan mayat korban kebakaran yang ciri-cirinya seperti Bazero. Setelah dipastikan Monte Carlo bahwa itu adalah Bazero, memiliki tato di lehernya, dokter juga menjelaskan obat kimia yang ditemukan sama seperti kandungan darah pada mayat. Atau dengan kata lain, obat itu dibuat dari darah mayat saat masih hidup. कभी नहीं देखा। जिस आदमी ने ये किया है, मैं उससे बात कर। वो जीनियस है। नहीं वो जी। Moru dan Cecil mulai mencari dalang di balik dibunuhnya Bazero dan penjual obat kimia berbahaya dari darah Bazero. Saat Moru sedang memeriksa data, dia menemukan bahwa dalam rekaman CCTV ada 6 orang. Tetapi yang dilaporkan cuma 5 korban. Mereka bergegas mencari orang ke-6 dalam CCTV. Orang ke-6 itu adalah pelaku pembakaran klub malam. Dia menjelaskan mendapat obat itu dari seseorang yang tidak dikenal. Siapa yang memakainya akan memiliki kekuatan super. Banyak remaja membeli obat itu agar terlihat kuat dan keren. Mori dan Cecil mulai mencari keberadaan penjual obat itu, yang diketahui bernama Ismail.
Setelah dilakukan pengejaran, polisi berhasil menangkapnya di sebuah minimarket dan dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi. वो निकल गया। हाय। पुलिस नीचे लेटो। उसके पास से वो सामान मिला। तुमने अब तक कितने लोगों को ये बेचा? Di Ah, kantor subjek, kepolisian, Ismail sudah tertangkap dan diinterogasi. Tetapi dia memilih tutup mulut dan tidak mau mengaku. Tidak berselang lama teman-teman Ismail datang dan menyerang kantor kepolisian. Moru yang sedang ke warung sekitar kantor polisi bergegas kembali. Tepat di saat Cecil terjatuh, tiba-tiba Moru mengeluarkan kekuatan super dan menyelamatkan Cecil. पुलिस, जमीन पे लेटो। Ismail yang berhasil kabur sudah kembali ke markasnya. Bertemu dengan bos besar Naja. Bos besar tidak mengampuni tindakan Ismail yang lalai. Langsung membunuhnya untuk memberi pelajaran. Di kantor kepolisian, Moru dan Cecil mengetahui para penjahat ini memakai kekuatan hipnotis untuk menyerbu kantor kepolisian. Seorang penyihir Eclipso dikabarkan hilang, mungkin ada kaitannya dengan penjahat ini. Sementara itu Ibu Lily datang menemui Moru. Dia bercerita Lily menghilang beberapa hari. Lily adalah anak dari Gigaman. Dia pewaris kekuatan petir sama seperti ayahnya. Moru tancap gas ke rumah Lily untuk mencari bukti. Tetapi saat keluar ada mobil yang mengikuti Moru. Saat Kalista akan kembali dari rumah Lily, Kalista berpapasan dengan Cecil yang akan menyusul Moru. Seketika kekuatan Kalista muncul dan melihat Cecil dalam bahaya dan mengikutinya. Di dalam rumah Lily, Moru disergap oleh anggota Naja dan membuatnya pingsan. Di dalam mobil van, dengan keadaan tak sadarkan diri, Moru mengaktifkan kekuatannya. Mobil van menjadi kelebihan beban dan tidak bisa bergerak. Situasi ini dimanfaatkan Cecil dan Kalista untuk menyelamatkan Moru. Moru terselamatkan dari kematian oleh kekuatannya. मोरू, आंखें खोलो प्लीज। हे Kalista yang sedang memata-matai seorang psikiater manusia super bernama Elizabeth berhasil menemukan markas Naja saat mengikutinya. Moru yang sudah sembuh dan yang lain bersatu untuk menyelamatkan Lily dan menangkap Naja. Naja mengetahui bahwa pahlawan super datang untuk menyergap mereka dan menyuruh anak buahnya menghadangnya. Pertarungan pun tak terhindarkan.
Dalam pelariannya, Naja berhasil dihadang Moru. Moru harus berhati-hati karena Naja memanfaatkan Lily sebagai sandera. Dengan bantuan Lily akhirnya Moru bisa menyerang Naja dan menyelamatkan Lily. Lily pun segera dibawa Cecil untuk diamankan. Moru masih berduel dengan Naja, hingga keduanya melayang ke awan. Dalam kondisi awan yang mendung, tubuh Naja bereaksi dengan petir awan dan akhirnya meledak. Moru selamat, dan kasus ditutup. Moru menjadi superhero, tergabung dalam Pak Royal, dan Cecil bertugas menjadi penghubung antara polisi dan Pak Royal. Ending yang bahagia, tidak ada lagi superhero yang hilang. Tidak ada lagi obat kimia yang membuat semua orang menjadi superhero. Viens, on devient des super-héros. Comment ça, des super-héros?